Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya supaya kita ketika WA Blast tidak terjadi ban akun kita ya. Jadi intinya kita bisa mencegah supaya akun kita itu aman dari blokir dari WhatsApp. Nah, gimana caranya? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih. Sebelum kita melakukan blast ke target market kita, pastikan nomor-nomor yang akan kita target itu adalah nomor-nomor yang sudah mengerti siapa kita. Jadi ketika mereka mendapatkan pesan dari kita, mereka tidak akan memblok kita, sehingga ketika terjadi banyak report, ketika orang-orang tersebut mereport kita, nah itulah penyebab utama mengapa akun kita bisa diblokir oleh WhatsApp. Jadi teman-teman, yang pertama pastikan dulu supaya teman-teman itu bisa mendapatkan target audiens yang benar-benar mereka itu ngerti. Ketika kita blast, dia itu paham siapa yang mengirimkan pesan tersebut. Kalau teman-teman mendapatkan nomornya itu secara dari luar, untuk dari scraping dari orang lain, atau dapat database-nya dari orang lain, nah itu gimana caranya kita bisa melakukan pendekatan pesan kepada orang tersebut, jadi orang tersebut nggak bakalan blokir ke kita ya. Jadi yang pertama penekanannya adalah siapa yang akan kita kirimkan. Kemudian yang kedua mengenai akun. Jadi semakin sering akun kita dipakai untuk melakukan pengiriman pesan, jadi itu lebih tahan dengan dari blokir WhatsApp sendiri ya. Jadi teman-teman pastikan ketika mau menggunakan akun tersebut untuk pengiriman massal, teman-teman harus memastikan akunnya itu bukan akun yang baru dibuat. Jadi ketika teman-teman baru bikin akun baru WhatsApp, ya jangan digunakan langsung untuk ngeblas banyak orang ya, karena itu bisa membuat resiko akun kita ke-banned. Yang ketiga mengenai aktivitas. Jadi teman-teman ketika mendapatkan database yang sangat besar, misalnya ada 5.000 orang, ya jangan semuanya langsung dikirim dalam satu waktu. Amannya ya kita bikin secara 300 ya, misalnya 300 orang per pengiriman. Jadi teman-teman bisa membuat jeda antara 300 sampai ke 5.000 orang. Nah, jadi seperti itulah. Jadi pembuatannya itu per part ya untuk pengirimannya, supaya mencegah terjadinya ban dari WhatsApp sendiri. Nah, kalau di WA Storm sendiri, teman-teman bisa men-settingnya di bagian ini, misalnya di pengirim pesan. Saya akan pilihnya random aja dulu ya, misalnya penerimanya dari daftar kontak sini. Oke, lanjut. Ini tes pesan aja ya, lanjut. Nah, di bagian sini teman-teman bisa menggunakan aktivitasnya, bisa menggunakan fitur dari WA Storm sendiri, yaitu supaya teman-teman tidak terjadi ban account. Nah, supaya tidak terjadi tersebut, teman-teman juga harus memperhatikan gimana jeda pengirimannya, kemudian interval pengirimannya. Nah, itu harus diperhatikan. Misalnya interval pengirimannya, kita sarankan sih misalnya minimal 1 menit atau 2 menit. 2 menit lah yang paling aman. Teman-teman bisa melakukan itu. Kemudian teman-teman bisa membuat intervalnya dalam random ya. Karena kalau kita bikin intervalnya itu misalnya dalam waktu yang sama, itu kita bisa gampang kedetek bahwa yang ngebot yang mengirimkan pesan tersebut. Nah, dengan menggunakan fitur random ini, teman-teman bisa men-setting nih. Misalnya kita bikin setting yang paling aman, misalnya 20 detik sampai misalnya 60 detik. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan membuat pengirimannya seperti itu. Kemudian teman-teman juga lebih aman lagi ketika membuat delay pengiriman, misalnya setelah mengirim berapa menit ya, misalnya setelah mengirim 5 pesan, dia akan delay selama 2 menit, atau dibikin random juga bisa. Dia akan random, dia akan stop dulu pengiriman selama 2-3 menit, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa melakukan hal ini ya. Jadi dengan menggunakan setting seperti ini, teman-teman
setidaknya akan mengurangi resiko akun WhatsApp teman-teman untuk keblokir dari WhatsApp sendiri. Jadi semua tools yang di luar dari API resminya WhatsApp itu pasti mempunyai resiko apakah itu terban atau enggak. Jadi dengan apa yang saya sudah jelaskan di awal tadi, yang pertama masalah siapa target yang akan mendapatkan pengiriman pesan tersebut, itu wajib mereka harus tahu. Yang kedua yaitu mengenai nomor akunnya, ketika nomornya lebih baru itu rentan ke banned. Yang ketiga masalah aktivitas dari WhatsApp itu sendiri. Jadi perlu diperhatikan ketiga ini harus sinkron sehingga teman-teman bisa terhindar dari banned WhatsApp sendiri ya. Semoga bermanfaat tips dari saya ini sehingga teman-teman bisa melakukan blast dengan aman tanpa terjadi pemblokiran akun lagi dari WhatsApp. Untuk tutorialnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.